Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik. Nggak lagi sibuk kan Bu Iis? Enggak, mau buat PPP rencana. Oh, begini Bu Iis. Saya mau curhat nih sama Bu Iis. Ya, apa itu Bu curhatnya? Tujuan curhatnya itu apa? Begini Bu Iis, saya mau curhat, mau sharing-sharing tentang masalah siswa saya Bu. Kenapa ya pembelajaran di kelas saya tidak seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya itu loh? Oh, begitu ya Bu Mai. Tujuannya mau sharing tentang masalah pembelajaran siswa di kelas. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini ya Bu? Saya pengen menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya Bu. Karena saya bingung menemukan solusi dari permasalahan ini. Sepertinya Bu Iis bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh gitu ya Bu, mungkin saya bisa membantu, tapi sebelumnya saya perlu tahu masalahnya itu apa ya Bu. Bisa Ibu ceritakan pokok permasalahannya Bu Mai? Iya, jadi begini Bu Is. Sebelumnya itu pembelajaran di kelas saya lebih fokus ke siswa. Siswa saya lebih banyak belajar melalui video pembelajaran, banyak yang bereksperimen, dan ada juga outclassing. Mereka pun sangat senang. Sehingga pada sesi kegiatan tanya jawab, siswa banyak yang merespon dan mereka sangat aktif gitu loh Bu. Tapi sekarang ketika saya menerangkan, siswa masuk kelas itu hanya masuk saja. Ya belajar kayak gitu aja, kurang responnya gitu Bu. Berarti hari ini kalau mereka main ya main. Aku mau nonton video ya, tapi sekarang mereka ya itulah Bu. Jadi seperti itu permasalahannya ya Bu Mai. Hasilnya itu berbeda dengan hari yang kemarin-kemarin. Iya Bu, sangat berbeda sekali. Sekarang prestasi siswa hasil kegiatannya menurun ya Bu. Kira-kira Bu Mai bisa mengidentifikasi nggak ya Bu apa sebabnya gitu? Kok kemarin-kemarin bagus ya, kalau sekarang kok seperti itu? Ya Bu, kan gini loh Bu. Apa ada kaitannya dengan penugasan itu ya Bu? Kan sekarang mau ujian tengah semester. Jadi saya menargetkan siswa ini nanti naik ke kelas 6. Sudah mantap dan guru kelas 6 tidak kesulitan lagi nantinya. Sehingga sekarang saya lebih fokus dengan ceramah. Kayaknya kegiatan yang kemarin-kemarin itu sudah hampir tidak ada lagi saya laksanakan Bu. Jadi sebelumnya Bu Mai menggunakan metode pembelajaran apa ya Bu? Yang sebelumnya siswa itu ditontonkan video pembelajaran, kemudian kami ada melaksanakan permainan peran. Siswa juga terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Tapi sekarang nggak lagi Bu. Siswa belajar itu hanya sekedar penugasan. Setelah itu, setelah saya menjelaskan materi, kalau siswa suka, ya suka. Kalau tidak, ya saya lanjut aja gitu Bu. Karena saya mengejarkan target supaya siswa nantinya lebih mantap lagi naik ke kelas 6. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ternyata hasilnya bagaimana jadinya Bu? Jadi siswa ini tingkat konsentrasi belajarnya malah menurun sehingga tidak ada gregetnya dalam pembelajaran. Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan tentang hasil belajar siswa. Kemarin metodenya menggunakan video pembelajaran ya Bu. Banyak yang bereksperimen, ada outing kelasnya dan ada juga bermain peran. Hasil belajarnya bagus. Kalau sekarang lebih banyak penugasan, ternyata menurun. Baiklah, saya mengingatkan saja bahwa kodrat siswa ini adalah bereksperimen. Kadang siswa tidak lepas dari permainan. Siswa itu lebih banyak mencari hal-hal yang lebih menarik. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu sudah diingatkan. Sekarang
kita sudah tahu apa permasalahannya. Terus rencana Bu Mai selanjutnya bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Setelah Bu Is memberitahu tadi, minggu depan saya akan mengganti pembelajarannya. Nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah Bu Is kenalkan sebelumnya, supaya siswa bisa lebih fokus lagi, bisa tenang lagi dalam belajarnya, dan lebih semangat lagi, begitu loh Bu. Oh, oke Bu. Ini rencananya Bu Mai akan melibatkan siapa untuk rencana aksinya ini, Bu? Oh ya Bu, nantinya saya akan melibatkan guru bidang studi ya Bu. Oke Bu Mai, Ibu sudah menemukan jawaban dari masalah yang Ibu hadapi. Jadi perasaan Bu Mai sekarang bagaimana? Apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Perasaan saya sekarang senang Bu, maksudnya lebih lega gitu loh Bu. Karena dari kemarin itu saya bingung kenapa kondisi siswa sekarang itu tidak kondusif dulu lagi. Terus hasilnya tidak sekreatif dulu. Dan sekarang setelah saya mengobrol sama Ibu Iis, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu loh Bu. Ya, oke Bu Mai, alhamdulillah ya Bu, tujuan Ibu sudah tercapai karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga ikut lega ya Bu, semangat ya Bu. Nah, untuk minggu depannya semoga nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih kondusif lagi dan dapat mencapai targetnya sesuai harapan tanpa adanya tekanan. Dan nanti saya juga akan mengobservasi Ibu di dalam kelas ya Bu. Ya Bu Is, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu. Ya, sampai pergi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sambil melakukan ice breaking ya. Nah, kita mulai ice breaking kita. 1, 2, 3.
dari 5 orang ya. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini mempelajari magnet adalah agar anak ibu mengetahui apa-apa saja benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, ibu juga akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa. Tujuannya itu untuk anak ibu mengetahui apa-apa magnet, fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang silakan bentuk kelompok, 4 kelompok, kelompok 1 5 orang, kelompok 2 kelompok 3 dan baiklah, sekarang anak ibu sudah duduk berkelompok. Sebelum kita mulai percobaan, coba perhatikan dulu ke papan tulis. Ada gambar apakah ini? Magnet. Bagaimana magnet itu? Menarik benda. Dia menarik benda. Ini apa ini? Peniti. Nah, berarti peniti mengandung benda magnetis. Ini apa nih? Paku atau baut. Nah, ini pakunya berwarna kuning ya. Nah, berarti magnet juga bisa menarik paku atau baut karena mengandung benda magnetis. Nah, coba perhatikan ini gambar yang ketiga. Apa yang terlihat? Tolak menolak. Nah, apabila dua kutub magnet yang sama kita dekatkan, Tolak menolak. Nah, sedangkan apabila dua kutub magnet yang berlawanan kita dekatkan, dia akan kutub magnet itu ada dua, namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang kita lakukan percobaan. Keluarkan alat-alat bahan-bahan yang sudah ibu bawa kemarin. Nah, apa saja? Magnet. Ada magnetnya 2? Ada. Magnetnya apa lagi? Biji-bijian. Apa lagi? Kerikil ada? Apa lagi? Kayu. Besi. Nah, sekarang coba serbuk besi ada kan? Sekarang coba masukkan sekitar 4 buah benda ke dalam kotak atau kardus yang sudah ada. Kardusnya, kotaknya ada? Nah, masukkan 4 buah kardus, 4 buah benda ke dalam kotak atau kardus. Boleh kotak plastik, boleh kotak kardus. Yang sebagian ke kotak plastik, yang sebagian ke kotak kardus. Nah, coba masukkan. Masukkan. Nah, letakkan bedanya dekat sudutnya. Coba. Kalau ada 2 kotaknya, letakkan semua bedanya. Kayunya kecil kan? Kalau kayunya besar dipotong. Kalau panjang dipotong kayunya. Coba masukkan. Nah, sekarang mana? Mana kayu? Ada uang ada? Koin ada? Jarum ada jarum? Coba sekarang lakukan percobaan. Ambil magnet kamu. Nah, dekatkan pada benda-benda yang sudah di. Nah, coba mana yang bisa ditarik magnet? Mana yang bisa ditarik? Nah, Itu ya. Magnet jangan Tori banyak. Magnetnya kan banyak kan? Oh iya. Iya kan? Ini magnetnya yang ditarik jangan.
magnet ditarik. Kalau seperti jagung, batu, kok enggak ditarik ya sama magnet lah. Enggak kok enggak. Tiga. Kan ada serbu tuh. 4 serbu. 4 sama serbu. Benda-benda yang dapat ditarik magnet yaitu paku, jarum dan peniti, serbuk besi, seng, tembaga. Dan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah biji-bijian, kayu dan ranting, tanah, kerikil, dan plastik, kertas, dan kain. Oke? Sama seperti itu. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku, jarum atau peniti, serbuk besi, seng, tembaga. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah beras atau biji-bijian, kayu atau ranting, tanah, kerikil, plastik, kertas, dan kain. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku, jarum atau peniti, serbuk besi, seng, dan tembaga. Ada juga yang tidak dapat ditarik magnet yaitu beras atau biji-bijian, kayu atau ranting, tanah, kerikil, plastik, dan kertas. Benda-benda yang dapat ditarik magnet yaitu paku, jarum, peniti, serbuk besi, tembaga. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet
beras biji-bijian, kayu ranting, tanah, kerikil, plastik, kertas, kain. Nah, jadi itulah hasil dari laporan kelompok. Ada yang berbeda? Nah, ada yang berbeda? Ada yang sama dari tiap kelompoknya? Nah, sama kan? Nah, jadi anak ibu sudah paham kan? Benda-benda yang ditarik oleh magnet itu adalah benda yang mengandung bahan magnetis. Nah, apa saja benda yang mengandung bahan magnetis?
sehingga tadi dilihat coachingnya udah menampakkan alur tinta ya. Dan tadi responnya juga saya menyampaikan, dan sesuai yang kita harapkan, semoga kedepannya Bu Iis bisa menerapkan di kelas dan bisa berbagi kepada rekan-rekan guru. Ya, intinya di sini kita berbagi, dan mudah-mudahan ke depan menunjukkan hasil bahwa anak-anak kita itu nantinya menjadi anak-anak yang belajar Pancasila. Terima kasih Pak atas pendampingannya hari ini. Saya bisa mempraktekkan ilmu dari program penggerak ini. Terutama masalah coaching ini ternyata sangat relevan sekali bila diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Bisa digunakan untuk para siswa dan juga bisa digunakan pada rekan-rekan guru. Ilmu yang bisa saya ambil di sini adalah semakin banyak guru menggunakan teknik coaching ini, maka semakin banyak pula siswa yang menemukan jawaban atas masalahnya dengan mandiri, sehingga bisa terwujud siswa yang berkarakter kuat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mayuri, saya adalah rekan kerja dari Bu Iis. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengikuti praktek coaching, di mana coaching ini adalah ilmu baru bagi saya. Dan saya sangat senang sekali, dan kedepannya saya ingin menggunakan coaching ini. Semoga kegiatan ini tidak hanya saya saja yang melaksanakan, tetapi rekan-rekan guru yang lain juga bisa menggunakan teknik coaching ini. Karena ternyata teknik coaching ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dapat membantu untuk proses pembelajaran para siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.